Tuhan, kita telah berkumpul kembali dalam ibadah Minggu Raya saat ini. Mungkin kita ibadahnya secara online, tapi saya percaya sukacita Bapak Ibu, sukacita saudara-saudari semua tidak berkurang karena kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Rumah kita masing-masing yang memang lagi sedang menonton live maupun yang nanti akan menonton ulang video ini, ujian ini, kita percaya sukacita kita tidak berkurang sebab kita mengagungkan Dia. Satu hari lagi Tuhan telah mendapatkan usia kita, satu hari lagi Tuhan telah membuat kita sehat buat saat ini. Kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yes. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih
saat ini. Siapkan hati saudara, siapkan tubuh saudara untuk mau melompat, mengagungkan, meninggikan nama Tuhan saat ini. Haleluya. Kita angkat pujian. Sorak-sorai bagi Tuhan. Yes. sangat baik bagi Bapak Ibu dan saya bersama saudara-saudara semua. Kita akan siapkan hati kita saat ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Siapkan hati saudara-saudara semua. Kita rindu untuk kebenaran itu turun kepada kita, jadi perkara bagi kita. Haleluya. Yes.
Shalom, selamat pagi Jemaat GB Rock Sejahtera Yogyakarta. Di minggu terakhir ini saya ingin membahas satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Ulangan pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mendahului itu mari kita berdoa untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, ini kesempatan yang baik untuk kami duduk diam dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara dengan bahasa yang sederhana bagi kami lewat hamba-Mu ini. Supaya ketika kebenaran firman ini disampaikan, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Tetapi lebih daripada itu, umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini dikuatkan, dimampukan untuk berjalan bersama Tuhan lewat hari-hari gumul mereka di saat ini dengan kebenaran firman ini, supaya kami kedapatan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup terus mengandalkan Tuhan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan di pagi ini, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ulangan pasal 8, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, dengan mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, untuk negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan berkekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Kata Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman ini. Tetapi lebih berbahagia lagi apabila saudara dan saya melakukan firman ini dalam hidup kita dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tema khotbah saya di pagi hari ini adalah hidup dalam tatanan baru atau hidup dalam budaya baru.
Kalau kita melihat ke belakang selama 3 bulan ini, kita sudah masuk di dalam begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, atau di lingkungan kita. Ketika virus Corona atau COVID-19 ini merajalela di Indonesia dan sampai kepada daerah kita, lalu mulai diterapkanlah berbagai antisipasi, bahkan sampai saat ini mulai diterapkan yang dimaksudkan dengan new normal atau kenormalan baru, atau saya sebutkan dengan aturan baru, atau saya sebutkan juga dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sementara kita jalani bersama. Dan biasanya ada kebiasaan-kebiasaan lama yang kita tinggalkan, ada aturan-aturan lama yang kita tinggalkan, ada tindakan-tindakan lama yang mungkin kita harus buang, karena dengan kenormalan baru ini banyak terjadi perubahan sana sini. Dan untuk saudara dan saya masuk ke dalam budaya baru atau tatanan baru, pasti ada tantangan, pasti ada hambatan, bahkan mungkin ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengubah tantangan itu? Bagaimana kita bisa merubah kesulitan itu? Bagaimana kita bisa tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan lama kita atau hal-hal yang negatif dan mengubahnya menjadi hal-hal yang positif, mengubahnya di dalam tatanan baru kita, mengubahnya di dalam gaya hidup kita yang baru atau budaya hidup kita yang baru. Firman Tuhan yang kita baca ini di pagi ini memberikan kita 3 alasan bagaimana kita bisa mengubah hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif, atau bagaimana kita bisa mengubah kesulitan itu menjadi sebuah sukacita dalam hidup kita. Pertama adalah kesulitan yang sementara saudara dan saya alami, jadikanlah itu sebagai sarana ujian. Jadikan kesulitan itu sebagai sarana ujian kita. Ayat yang kedua saya bacakan ini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan dirimu dan mencobai engkau. Menarik saudara bahwa saya melihat mulai dengan kata mencobai engkau ini. Kalau saya mengkaji teks bahasa Ibrani-nya, dia bicara tentang mencobai, artinya nasah atau nausau, cara mengucapkannya itu. Mencobai di dalam teks bahasa Ibrani sebenarnya artinya ujian. Ketika kita melihat bagian ini dan kita membacanya dengan kata ujian, dengan maksud menguji engkau untuk mengetahui hal-hal yang ada dalam hatimu. Saya selalu katakan begini jemaat, bahwa kalau saudara dicobai, atau kalau Tuhan Allah mencobai engkau, itu tanpa belajar. Dan itu jarang kita pakai, bahwa Tuhan sementara mencobai kita. Kalau dicobai, itu tanpa belajar. Tetapi kalau ujian, maka haruslah ada pelajaran yang saudara harus pelajari. Dan setelah itu baru dites apakah saudara lulus ujian atau tidak. Nah, ini disebutkan dengan ujian. Dan ini yang Tuhan pakai kepada Israel, umat Israel, bahwa dia harus melewati ujian ini. Mengapa demikian? Kalau kita melihat dari ayat yang pertama di pasal 8 ini, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan. Sebenarnya perintah di sini dimaksudkan adalah disebutkan dengan istilah niswah, artinya hukum, artinya firman. Jadi Tuhan mau supaya bangsa Israel ini melakukan firman Tuhan, dan ini adalah proses dari ujian, proses dari belajar sebelum mereka lulus dalam ujian tersebut.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat bagian ini, kesulitan sebagai sarana ujian, kita tahu persis bahwa Tuhan Allah membawa Israel berputar-putar di padang gurun untuk memberikan ujian ketaatan kepada mereka. Sebelum masuk di teks Ulangan pasal 8 ini, sebenarnya yang melatar belakangi bagian ini adalah di dalam Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tetapi saya baca yang ke-17. Setelah firman Tuhan, setelah Firaun memberikan bangsa itu pergi, membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Sebenarnya ada jalan yang paling dekat. Tetapi kenapa Allah memutar-mutar mereka seperti firman Tuhan disebutkan tadi pada pasal 13 tadi? Tuhan Allah ingin supaya Israel diuji ketaatannya, Israel diuji kesetiaannya, Israel diuji kesabarannya, Israel diuji ketulusannya kepada Allah. Dan sampai pada bagian itu, ketika mereka diuji, apakah mereka terus taat kepada Allah? Atau ketika mereka diuji, mereka bersungut-sungut? Atau ketika mereka diuji, mereka meninggalkan Allah? Dan itu yang terjadi di dalam teks-teks bacaan kita di dalam Keluaran pasal 13 sampai dengan pasal 16. Israel rupanya tidak tahan uji, karena mereka ingin hidup lebih enak, karena mereka hidup ingin lebih sejahtera daripada ketika mereka keluar dari padang gurun. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Israel masuk dalam kesulitan untuk imannya ditingkatkan. Tetapi Israel sendiri tidak mau masuk dalam kesulitan itu. Dan mereka terus menyalahkan Allah. Dan mereka terus mencari-cari kesalahan. Mencari kesalahannya Musa. Mereka mencari kesalahan kenapa Allah membiarkan mereka keluar dari Mesir. Tetapi saya ingat satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 yang katakan begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau kita lulus dalam ujian iman, hasil yang kita dapat adalah kita terus bertekun kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang saya mau katakan di pagi hari ini buat saudara dan saya? Jadikanlah itu kesulitan sebagai sarana ujian, bukan sarana Tuhan sementara mencoba-coba saudara. Tapi ujian ini membuat kita harus bertahan, harus belajar, dan firman Tuhan adalah jawabannya. Saudara harus belajar kebenaran firman itu. Saudara harus belajar dalam hidup ini. Kalau kita sementara diuji saat ini dengan begitu banyak tantangan dan cobaan, saudara belajar bagaimana bisa menjadikan hidupmu lebih berarti, menjadikan keluargamu lebih berarti, menjadikan pelayananmu lebih berarti. Kalau kita sementara diuji saat ini, yakinlah bahwa Tuhan mau supaya iman saudara dan saya bertumbuh. Saya tidak tahu saudara sementara diuji dalam hal apa. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Dan yakinlah bahwa Tuhan sementara menguji iman saudara dan saya, menguji kesetiaan saudara dan saya, menguji kesabaran saudara dan saya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Hal-hal yang tidak biasa kita kerjakan, harus kita kerjakan. Dan ketika kita lulus dalam ujian itu, firman Tuhan katakan, saudara dan saya lebih dari pemenang. Itu yang pertama yang ingin saya katakan. Jadikan kesulitan itu sebagai sarana ujian kita. Yang kedua adalah, jadikanlah kesulitan itu sebagai sarana pendewasaan kita. Sekali lagi,
Jadikanlah kesulitan itu sebagai sarana untuk kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Ayatnya yang ketiga sebenarnya. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Saudara, kita lihat di sini, Tuhan Allah tahu sebegitu dalam hidup, hati, pikiran umatnya. Bahkan dikatakan bahwa mereka tidak pernah makan mana. Dan di sini dikatakan bahwa ia merendahkan hatimu. Ya. Dalam ayat 2 tadi kita katakan juga bahwa dengan maksud merendahkan hati. Tujuan Allah untuk menguji atau memberikan ujian ini adalah merendahkan hati umat Israel. Dalam teks bahasa Ibrani dikatakan aunau atau anah. Ya. Ini merendahkan hatimu. Menarik saudara kalau ini dibilang ini humble honest. Dengan model imperfect yang kalau saya mengajari bahasa Ibrani. Ini artinya bahwa Allah bermaksud bukan untuk merendahkan hati Israel saat itu saja. Tapi dengan kala imperfect ini, Allah mau bahwa Israel harus terus-menerus masuk dalam kerendahan hati. Israel harus terus-menerus hidup dalam kerendahan hati. Bukan saat ini saja. Bukan ketika mereka keluar dari Mesir saja. Tapi ketika mereka sampai di Kanaan. Ketika mereka sampai saat ini, Israel harus tetap rendah hati. Rendah hati itu tidak berhenti saat itu. Tetapi rendah hati itu berlangsung terus menerus. Latar belakang ini di dalam Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat 3 sampai ayat 4 berkata begini. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat bahagian ini. Sebenarnya Israel sementara didewasakan oleh Tuhan lewat pengalaman-pengalaman hidup mereka. Kalau bagian ayat 2 sampai ayat 3 bicara bahwa Israel ketika ada di Mesir, mereka bisa makan daging yang banyak, mereka bisa makan roti yang banyak. Bahkan di bagian ini bilang, hanya duduk, mending saya mati di depan kuali yang berisikan daging dan roti. Ini mengindikasikan bahwa ketika mereka masuk dalam pergumulan di padang gurun, Israel itu mengingat hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Ketika mereka masih dalam pembuangan di Mesir, dan mereka merasa bahwa ketika mereka hidup di Mesir, mereka walaupun dalam perbudakan, tetapi hidup mereka penuh dengan sukacita dalam hal perut mereka. Mereka bahagia karena mereka bisa makan dan kenyang. Tetapi ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan itu, dan mereka berjalan bertahun-tahun lamanya, mereka masuk di dalam kesulitan yang besar. Saya mau katakan begini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton channel ini. Kesulitan itu membuat kita semakin dewasa dalam hati kita. Kesulitan membentuk orang Israel. Kesulitan membentuk bangsa Israel yang tegar tengkuk itu menjadi orang yang dewasa dalam pikiran dan hati mereka. Dalam hati artinya mereka mesti semakin yakin bahwa dengan kesulitan mereka hatinya harus hanya tertuju kepada Allah. Dengan kesulitan mereka hatinya harus berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya.
Tetapi di lain sisi juga, kesulitan itu membuat mereka dewasa dalam sikap. Artinya begini, Allah mau supaya bangsa Israel harus terus mengandalkan Tuhan. Sikap mereka yang arogan, sikap mereka yang mungkin semena-mena, sikap mereka yang juga kasarnya bisa bilang harap gampang, hidup senang, terbawa oleh makanan yang enak ketika di Mesir. Tetapi ketika mereka harus berjalan masuk dalam ujian, secara sikap mereka harus dewasa dalam bertindak. Itu yang Allah mau. Selain pendewasaan hati, selain pendewasaan sikap, tetapi juga pendewasaan dalam pengertian akan Allah. Artinya bahwa Allah ingin supaya bangsa Israel itu mengerti tentang nilai-nilai rohani, nilai-nilai yang ilahi, serta kuasa Allah yang utama dan bukan kedagingan semata. Allah ingin Israel dewasa dalam pengertian mereka secara komprehensif tentang Allah, pengertian mereka yang benar tentang Allah. Karena mereka hanya mengerti bahwa Allah itu wajib menyelamatkan mereka. Mereka hanya tahu Allah itu wajib mengeluarkan mereka dari persoalan. Tetapi pengertian secara luas tentang siapa Allah, siapa penolong, siapa penebus, siapa yang membuat mereka seperti bangsa yang dipilih, umat Israel punya pemahaman sangat rendah terhadap hal itu. Oleh karena itu bagian ini mau bicara bahwa mestinya ketika mengalami kesulitan, saudara dan saya harus tetap dewasa di dalam hati kita, dalam sikap kita, dalam pengertian kita. Ketika kita masuk dalam kesulitan-kesulitan yang sementara kita gumuli bersama, secara hati kita harus dewasa. Kita jangan menjadi seperti orang Israel yang selalu menyalahkan Allah. Kita harus dewasa dalam sikap kita. Kita jangan seperti Israel yang zaman itu, yang selalu tidak pernah mengandalkan Allah. Kita jangan seperti orang Israel yang tidak dewasa dalam pengertian yang benar tentang Allah. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat kesulitan yang sementara kita alami ini sebagai sarana pendewasaan saudara dan saya. Pendewasaan iman kita, pendewasaan hidup kita, pendewasaan hubungan kita dalam keluarga. Kalau dulu kemungkinan 3 bulan yang lalu Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa selain hanya ke kantor, hanya pergi, anak-anak pergi ke sekolah. Tapi sekarang kita didewasakan oleh situasi ini. Kita harus berbuat lebih dari apa yang kita kerjakan sama 3 bulan yang lalu. Ini yang saya maksud dengan kesulitan sebagai sarana pendewasaan iman saudara dan saya. Yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama tadi saya bicara tentang kesulitan itu sebagai sarana ujian. Yang kedua saya bicara tentang kesulitan sebagai sarana pendewasaan. Dan yang ketiga adalah kesulitan sebagai sarana pernyataan kuasa Tuhan. Ayatnya yang keempat. Saya baca bagi kita sekalian. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara, ini luar biasa. Kesulitan ini sebagai sarana pernyataan kuasa Allah. Allah berkuasa atas hidup bangsa Israel. Ketika mereka bersungut-sungut di dalam Keluaran pasal 13-16, dan sampai di bagian ini, bahkan mereka bilang mending kita balik ke Mesir karena tidak ada makanan. Tetapi bagian ini Allah bilang bahwa Dia akan memelihara. Dia bahkan tidak membuat pakaianmu menjadi buruk, kakimu menjadi bengkak
Ini luar biasa saudara. Ini bukti pemeliharaan dan kuasa Tuhan yang dinyatakan secara luar biasa bagi saudara dan saya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15 bagian ini, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air dan seterusnya. Rupanya ini bukti pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel ketika mereka masuk di dalam pergumulan hidup melalui perjalanan di tanah dari mulai Mesir lewat padang gurun. Tuhan menyatakan kuasanya yang dahsyat menghalau mereka dari ular-ular, dari berbagai persoalan-persoalan. Ini bukti pertolongan Tuhan. Ini bukti penyertaan Tuhan. Ini bukti kuasa Tuhan. Bahkan di dalam Keluaran pasal 13 yang tadi kita baca, ayat 21 sampai 22 itu menyatakan dengan sungguh bahwa Tuhan menyertai umatnya dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan membuat jalan mereka ketika mereka terjepit di dalam pasal 14 kitab Keluaran. Bahkan di dalam ayat yang berikut di dalam pasal 14, Tuhan memberikan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Tuhan memberi air ketika mereka kehausan di dalam pasal 17 kitab Keluaran. Ini bukti pertolongan Tuhan. Ini bukti penyertaan Tuhan. Ini bukti kuasa Tuhan. Kalau mungkin mereka dulu di Mesir hanya duduk dan dapat daging dan dapat roti, tetapi sekarang mereka harus berjuang dengan keras, mereka harus berupaya dengan keras, mereka harus berjuang dengan gigih untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi satu hal yang Tuhan janji di bagian ayat yang keempat adalah, pakaianmu tidak pernah akan rusak, bahkan kakimu itu tidak pernah akan bengkak. Secara rohani saya mau katakan apa bagi kita sekalian? Bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memelihara hidup saudara. Kalau kita masuk sekarang dalam kesulitan, pegang firman ini. Kalau Israel yang begitu tegar tengkuk saja, Tuhan menjaga mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan menghalau begitu banyak cobaan, Tuhan menghalau begitu banyak tantangan, Tuhan membuat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apalagi saudara dan saya yang hidup dalam Tuhan sekarang ini, yang sungguh-sungguh hidup mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah bahwa pernyataan kuasa Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini nyata. Mungkin saudara dulu tidak bisa begini, tapi saudara bisa lakukan itu sekarang. Mungkin saudara tidak pernah berpikir bahwa apa yang saudara kerjakan sekarang ini adalah tidak pernah terbayangkan oleh hidup saudara. Tetapi sekarang Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya bahwa Dia memelihara hidupmu. Dia memelihara keluargamu. Dia memelihara semua yang engkau kerjakan itu. Asalkan saudara dan saya terus tinggal di dalam Tuhan. Terus mengandalkan Dia. Dalam masa sulit ini, saudara dan saya terus hidup berserah total kepada Dia. Kerjakan bagian saudara, dan nanti Tuhan akan kerjakan bagian yang tidak mungkin saudara bisa kerjakan dalam hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat kekasih Tuhan, saya tahu sekarang kita masuk dalam masa yang sulit. Tetapi saya tidak mengerti kesulitan apa yang sementara saudara hadapi dan saudara gomoli. Komunikasikanlah itu dengan Tuhan. Saya sementara juga masuk dalam ujian-ujian yang sementara Tuhan izinkan. Dan mungkin saudara juga masuk dalam ujian-ujian yang sementara Tuhan izinkan. Dalam usahamu, dalam keluargamu, dalam studimu, dalam pekerjaan. Komunikasikanlah itu dengan Tuhan. Karena seperti kebenaran-kebenaran firman Tuhan di ayat 5 dan seterusnya, katakan bahwa maka haruslah engkau insaf. Ayat yang kelima dalam bacaan kita tadi. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya
dan dengan takut akan Dia. Tuhan ingin saudara dan saya insaf, sadar, mengerti bahwa semua ini Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu dan juga hidup saya, bagi keluargamu dan juga bagi keluarga saya, bagi pelayananmu dan juga bagi pelayanan kita bersama. Haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dengan takut akan Dia. Dan ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dijelaskan begitu banyak bagaimana saudara harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berjalanlah dengan Tuhan terus menerus. Masuklah dalam ujian hidup ini. Dan ketika saudara belajar dari Tuhan, saudara dan saya akan lulus dari ujian ini. Dan iman kita semakin naik dengan satu pengharapan bahwa Tuhan di pihak saudara dan saya. Tidak ada yang bisa melawan saudara dan saya. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Masuk dalam ujian-ujian hidupmu. Masuk dalam tantangan-tantangan hidupmu. Dan keluarlah sebagai pemenang dengan iman yang kokoh dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman ini. Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan mengajarkan kami untuk setia dengan Tuhan. Walaupun dalam situasi yang sulit. Masuk bersama Tuhan dalam ujian-ujian hidup kami. Hamba selesai bicara Tuhan. Hamba tidak tahu jemaat-Mu sementara diuji dengan cara apa. Tapi hamba percaya ketika kita terus berpegang kepada Tuhan, dengan sukacita masuk dalam ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, maka Tuhan juga akan kirimkan pelangi untuk membebaskan kita semua dari kekelaman dunia, dari kegelapan dunia, bahkan dari belenggu-belenggu dunia ini, dari keterikatan dunia ini, dan dari persoalan-persoalan yang sementara kita gumuli. Hamba selesai bicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan menjadikan rema firman ini di hati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini secara live. Berkati mereka dan jadikanlah mereka pemenang dalam ujian hidup yang sementara Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Saudara bisa melihat di layar di bawah ini ada nomor-nomor rekening yang bisa saudara transferkan, dan yakinlah bahwa ketika saudara menabur dengan sukacita, firman Tuhan katakan Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat di perbendaharaan rumahmu. Berikan dengan sukacita, berikan kepada pekerjaan Tuhan, jangan tunggu lama, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat persembahan saudara, dan saya berdoa untuk saudara memberkati persembahan sebelum saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang sementara menggenggam berkat Tuhan dalam tangan mereka, dan sementara mereka akan memberikan bagi pekerjaan Tuhan di Rock Sejahtera Yogyakarta ini. Tuhan memberkati usaha mereka, memberkati persembahan ini, dan seperti janji firman-Mu, Engkau akan mengembalikan 100 kali lipat di perbendaharaan rumah mereka masing-masing. Yakinkan mereka, jemaat Tuhan ini, bahwa
Dengan sukacita mereka mengembalikan yang punya Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati mereka berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi persembahan ini dan bagi setiap orang yang mau memberi bagi pekerjaan Tuhan di GBI Rock Sejahtera Yogyakarta. Amin. Kita akan mendengarkan bersama suara gembala oleh senior pastor kita, Pak Timotius Arifin. Dan selanjutnya juga akan mengikuti Rock News sepanjang minggu ini. Silakan menyaksikan. Shalom para perwira kerajaan, the warrior of the kingdom. Pada bagian terakhir daripada kitab Nabi Habakuk, maka ayat yang sangat terkenal bahkan sering dibuat nyanyian, ayat 17 dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, yaitu pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun, hasil, banyak orang kehilangan hasil, ya, tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, tidak ada sapi lembu dalam kandang. Bahkan ada beberapa gedung gereja yang lagi terbakar atau mengalami, itu cuma kandang, saudara. Tapi kuncinya adalah perkataan sekalipun. Saya pernah cerita satu hari saya sempat pergi ke Bukit Doa Immanuel, dan di sana saya disambut oleh seorang tukang kebun di sana. Oh, dari jauh dia melambaikan tangan. Shalom Pak Timotius. Lalu saya datang, saya turun dari mobil dan dia memperkenalkan diri. Ya, dia taruh aritnya, dibersihkan tangannya, dia salami saya. Perkenalkan Pak, nama saya Walaupun. Siapa Mas? Walaupun. Sebab Bapak saya ngajar, walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik. Wah, bagus sekali. Ya, saudara, bapaknya ini pasti orang yang hebat ya. Namanya Mr. Walaupun. Apa yang terjadi lewat corona ini, saya juga ngalami. Ada hasil-hasil yang hilang, ya, berupa finance yang ditipu orang, perusahaan yang kita investasi jatuh, dan sebagainya. Itu terjadi gitu saja. Tetapi yang penting itu responsnya, bukan reaksi ya, respons. Pecundang itu memberikan reaksi, tetapi pemenang selalu memberikan right response. Namun aku akan bersuka cita dalam Tuhan Allahku, Allahku keselamatanku. Kalau kita ini sudah diselamatkan, nggak usah takut dengan yang lain. Perkataan pertama yang saya ucapkan pada Bapak Pendeta Roni waktu saya dengar putra saya ini yaitu terpapar corona, saya telepon dia. Ron, kamu itu aset kerajaan. Tuhan akan pertahankan kamu. Itu perkataan saya. Saya tidak bilang kasihan kamu. Nah, you must know who you are. Karena itu kita kalau sudah dapat keselamatan, yang lain enteng. Karena itu kita bedakan antara saya dulu pernah dikasih ikan koi ya. Masalahnya pemeliharaannya mahal. Dan listrik suka mati. Akibat nggak ada listrik, nggak ada oksigen kan. Dan seringkali saya harus bangun malam pasang genset dan sebagainya. Karena harganya mahal jadi dipertahankan. Kemudian dikatakan, aku beria-ria dalam Tuhan yang adalah kekuatanku. Keselamatan dan kekuatan ada pada Tuhan. Bersorak-sorak. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang kekuatanku. Dia memberikan aku kaki rusa. Karena itu mungkin bisa ditampilkan nanti dari multimedia tentang kambing gunung, rusa yang bisa naik bukit. Yang kita minta kaki kita dirubah jadi kaki rusa. Jadi bukan Tuhan tidak dibuat bukitnya melandai, bukan. Kaki kita yang dirubah. Kaki kita bisa mengatasi gunung-gunung kita. Karena itu seringkali orang bilang, kapan ya ini kurva corona melandai? Nggak usah takut. Yang penting itu bersukaria. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ya. Ketika murid-murid datang memberitahu roh-roh jahat, dia bersukacita, agaliao, dia menari-nari. Terakhir, HP saya dihack, saudara.
Apa reaksi saya dengan istri? Kami menari. Dan istri saya sambil tersenyum berkata, dapat berkat apa lagi nih ya? Sebab ada orang mengganggu kita, maka kita reaksinya, bukan reaksi tapi responsnya tetap memuji Tuhan. God bless you warga kerajaan. Be the God praises and God blesser in Jesus name. Amin. Shalom warga kerajaan, berikut ini akan kami sampaikan seputar kegiatan GBI Roh Sejahtera selama sepekan ke depan. Berikut informasinya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang sementara mendengar siaran Roh Sejahtera, di pagi hari ini kita akan mendoakan banyak hal bagi Tuhan. Ada yang berulang tahun, ada yang punya ulang tahun perkawinan. Ini minggu terakhir di dalam bulan Juni. Saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekaligus kita akan berdoa berkat. Saya menjemput Bapak Ibu berdiri dan kita akan berdoa sambil berdiri. Yang berhari ulang tahun di bulan Juni adalah tanggal 3 Ibu Yori Krismayanti, tanggal 7 Ade Naidelin di Rocky, tanggal 10 Ibu Nelly, tanggal 11 Mas Luigi, tanggal 12 Rihil Valeri, dan tanggal 14 Pak Andre. Dan juga ulang tahun pernikahan di bulan Juni Pak David dan Bu Tirsa, Pak Bapak dan Ibu Paulus, dan juga Pak Andre dan Bu Silvi. Kita mendoakan mereka bersama-sama sambil berdiri dengan penuh sukacita. Mari kita doakan. Tuhan, kami bersyukur di minggu terakhir bulan ini, kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah walaupun harus lewat online yang kami kerjakan. Tapi kami percaya ruang dan waktu tidak membatasi kuasa Tuhan untuk menolong, melindungi, memberkati, dan menyertai semua kami. Hamba berdoa di pagi ini Tuhan bagi semua jemaat Tuhan Roh Sejahtera Yogyakarta,
Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan, berkati studi, berkati usaha mereka. Bahkan kami berdoa bagi semua orang-orang tua dalam jemaat ini, sampai juga orang-orang anak-anak kecil, mungkin yang sementara mengandung anaknya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan jadikan jemaat ini terus menjadi jemaat yang setia dalam Tuhan. Dalam situasi ini, ajar mereka terus untuk mengandalkan Tuhan. Dan meyakini bahwa Tuhan yang mereka pegang, Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Diberkatilah semua orang, diberkatilah bangsa ini, diberkatilah negeri ini, diberkatilah provinsi kami, diberkatilah semua yang dilakukan di bangsa ini untuk mengatasi persoalan virus COVID-19 ini di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pagi ini, menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita sepanjang bulan ini. Kami berdoa karena Tuhan memelihara mereka, Tuhan tampakkan setahun usia bagi hidup mereka. Kami berdoa bagi Bu Yori, kami berdoa bagi Aden Nedelin, kami berdoa bagi Bu Nelly, kami berdoa bagi Luigi, kami berdoa bagi Rachel, Valerie, kami berdoa bagi Pak Andre. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong mereka, dan ucapan syukur mereka ini, biarlah dalam 1 tahun pertolongan Tuhan, mereka terus hidup mengandalkan Tuhan. Demikian juga bagi Pak David dan Bu Tirsa, bagi Pak Paulus dan Ibu, bagi Pak Andre dan Bu Silvi yang dalam bulan Juni ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun rumah tangga ini sampai selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa terus bagi GBI Rock Sejahtera Yogyakarta. Diberkatilah hambamu Pastor Stefanus Agus, Pastor Satrio, di dalam nama Yesus. Berkati pelayanan mereka, berkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Di dalam masa-masa yang sulit ini, mereka terus bekerja untuk melayani Tuhan. Hamba percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati tim Praise and Worship, berkati semua orang yang terlibat di dalam ibadah seperti ini. Dan hamba percaya namamu dimuliakan lewat mereka. Ada banyak lutut bertelut dan lidah mengaku Engkau sebagai juru selamat. Ketika mereka melihat anak-anak Tuhan ini begitu hidup dalam takut akan Tuhan dan melayani Tuhan dengan sukacita. Ini syafaat kami, ini syukur kami bagi jemaat kami yang berhari ulang tahun, bahkan yang berhari ulang tahun pernikahan dalam bulan ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini dengan memohonkan berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh yang Allah yang kudus, kiranya mau menyertai semua kami, menyertai semua jemaat Tuhan dengan seluruh yang mereka gumuli, memberkati orang-orang yang mereka kasihi, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati studi mereka, memberkati mereka pelayanan mereka. Bahkan Tuhan memberkati semua orang yang membenci umat-Mu ini karena pelayanan yang kegiatan mereka kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah mereka saat ini terus kekal sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kami di awan-awan pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Haleluya. Amin.